Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Obadya pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Obadya pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas, engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau? Juga para pahlawanmu, hai teman, aku tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Obadya pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Renungan hari ini berjudul Kebaikan bagi yang menderita, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat ODB, pada bulan Agustus 2023, salah satu kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat menghancurkan kota Lahaina, Hawaii. Dengan korban meninggal dunia 99 orang dan memusnahkan lebih dari 2.000 bangunan. Saat warga masih berduka akibat kehancuran tersebut, mereka merasakan trauma baru. Ketika sekumpulan orang menjara bangunan-bangunan yang ada dan para maklar yang serakah mencoba mengambil alih tanah di sana. Nafsu serakah untuk mengambil keuntungan dari situasi tragis menjadi latar belakang dari pesan Allah yang tegas kepada bangsa Edom. Nabi Obadya memperingatkan Edom, musuh Israel selama turun-temurun itu. Yeskel pasal yang ke-35 ayat yang ke-5. Tentang keadilan Allah yang akan ditegakkan karena orang Edom memanfaatkan keunggulan geografis mereka. Obadya pasal yang pertama ayat yang ke-3. Kekayaan yang mereka miliki, ayat yang ke-6, aliansi dengan bangsa-bangsa lain ayat yang ke-7, kebijaksanaan ayat yang ke-8, serta kekuatan militer ayat yang ke-9 untuk menindas kaum yang lemah. Obadya menegur sikap bangsa Edom yang meninggikan diri pada waktu bangsa Israel dibuang ke pembuangan. Alih-alih menunjukkan belas kasihan, orang Edom menjara rumah-rumah orang Israel dan mengadakan pawai kemenangan di tengah kota-kota Israel yang telah dikalahkan. Sahabat ODB, meski penduduk Lahaina menyaksikan segala perbuatan tercela tadi,
Mereka juga merasakan kebaikan ketika gereja-gereja di pulau tersebut menjadi tempat penampungan yang menyediakan perteduhan, makanan hangat, dan perlengkapan darurat. Sahabat ODB, ketika melihat seseorang yang sedang menderita, kita juga diperhadapkan pada pilihan yang sama. Kita dapat memilih untuk memanfaatkan penderitaan mereka atau sebaliknya. Kita dapat bertindak sesuai dengan cara yang Allah kehendaki, seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja di Lahaina, dengan menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati. Sahabat ODB, pernahkah Anda tergoda untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain? Lalu bagaimana kasih Allah mendorong kita untuk memilih berbuat yang baik? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk menunjukkan kebaikan ketika seseorang sedang terluka dan menderita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus, dalamnya tak terhingga dan bebas, bagai gelombang lautan besar meliputi diriku. Kau curahkan, kau limpahkan diriku dengan kasih-Mu. Pimpin aku sepanjang hidup sampai surga yang teduh. Kasih Yesus, dalamnya ku masyurkan senantiasa. Kasih Yesus ajaib indah, tak berubah selamanya. Ya menilik dan datanglah untuk selamatkan diriku. Ya berdoa untuk aku dari kata yang mulia. Kasih Yesus, dalamnya tak terhingga dan besar, melebihi lautan besar. Ku berteduh amanlah, lebih dalam, lebih
Kasih Yesus, oh dalamnya ku masyurkan senantiasa. Kasih Yesus ajaib indah, tak berubah selamanya. Yang menilik dan datanglah untuk selamatkan diriku. Ya berdoa untuk aku dari kata yang mulia. Kasih